Baik ya, Ibu, langsung aja sekarang pembelajaran coding ya, modul 3. Konsep dasar KKA, itu KKA coding dan kecerdasan artifisial ya. Kalian sudah tahu apa arti coding? Ya? Yang kemarin apa itu coding? Ada yang tahu? Kita gunakan untuk mencari sesuatu masalah yang datangnya perintah itu dari manusia. Bu, kok bisa keluar? Dari mana itu, Bu? Jawaban itu, Bu. Dari mana? Ayo, Ibu mau tanya. Dari robot. Dari mana? Ayo. Kok bisa keluar, Bu? Di komputer itu, Bu. Di HP itu kok bisa keluar, Bu? Kalau kita nanya sesuatu, Bu. Dari manusia yang sudah menginput sebuah masalah, ya kan? Kan jawabannya itu tidak sama, kadang jawabannya ini, kadang jawabannya itu. Nah, kalau sudah diproses oleh sebuah mesin yang sudah ada apanya? Yang ada apanya katanya Ibu kemarin? Yang sudah ada datanya. Kalau tidak ada datanya, kita tidak akan bisa meminta sesuatu masalah di mesin itu, di alat itu, ya. Nah, itu seperti memberi perintah ke robot. Kalau kita bilang maju 3 langkah, robot itu akan maju 3 langkah, tidak akan lebih. Kalau lebih gimana? Jadi kacau, tidak akan seperti yang kita minta, ya kan? Terus contoh dari coding yang robot itu, contohnya anak memberi perintah ke robot, robot bergerak sesuai perintah. Contohnya saya adalah robot. Coba Ibu minta bilang memerintah sebuah robot, suruh gimana ini robotnya? Disuruh apa? Suruh ke kelas berapa, maju berapa langkah? Coba, ayo Dila. Anggap ini Ibu robot, disuruh maju apa mundur berapa langkah? Apakah robot ini akan bergerak? Ayo, gimana perintahnya? Maju 1 langkah. Terus belok kiri apa belok kanan? Belok kanan. Berapa langkah? Maju apa mundur lagi? Hah? Maju 2 langkah. Berarti robot itu harus sesuai dengan perintah, ya. Terus sekarang algoritma. Apa itu algoritma? Langkah-langkah terus untuk menyesuaikan masalah. Nah, contohnya algoritma. Berarti itu langkah-langkah yang harus berurutan. Ya, yang harus berurutan. Contohnya gini. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Nomor 1 naik haji. Benar? Salah. Apa yang nomor 1? Membaca syahadat. Nomor 2 puasa. Benar atau salah? Salah. Berarti yang nomor 2 apa? Sholat. Yang nomor 3 apa? Nomor 3 membayar zakat. Nomor 4 berpuasa. Nomor 5 naik haji. Ini sudah berurutan. Ini termasuk algoritma. Berarti tidak boleh nomor 1 naik haji, nomor 2 membayar zakat, nomor 3 membaca syahadat. Ini sudah salah. Tidak berurutan dengan hukum Islam, ya.
mengisi pensil. Berarti wadah untuk menyimpan pensil. Kalau HP, apa ini? Berisi apa ini? Sebuah data untuk menginput. Contohnya begini. Kalian mau mencari masalah, seumpamanya disuruh gurunya untuk mencari sebuah kamus. Kalian di bukunya tidak tahu. Kalian minta tolong ke sebuah mesin, contohnya ke HP. Apa masalahnya? Masalahnya seumpamanya buat gambar bunga lengkap. Kalian tidak tahu, sekarang kan tidak ada bunga. Kalau contoh bunga lengkap itu adalah bunga sepatu. Tahu nggak bunga sepatunya? Oh iya ada. Tapi sekarang jarang. Mengapa sudah jarang? Karena ya, kalau dulu di pagar-pagar depan rumah kadang ada dibuat pagar, sekarang sudah banyak bangunan-bangunan, ya, sehingga sudah musnah kadang itunya pohon apanya bunga sepatu. Saya kalian mau minta cari apa? Kalian tulis di sini. Namanya itu input, memasukkan sebuah masalah. Ada input, terus di dalam HP ini diproses. Kalau sudah keluar masalahnya itu, ya, dinamakan output. Ya, ada input, proses, dan output. Ngerti nak ya cara mencari suatu masalah di sebuah mesin atau alat yang sudah ada datanya. Kalau tidak ada datanya, kita tidak akan bisa mengerjakan masalah itu. Ya, ngerti nak ya? Terus gambar itu sudah tadi. Sekarang tipe data. Data itu seperti ada data seluler, ada bisa di wifi, ya kalian ya. Terus sekarang di konsep itu ada sebuah mesin. Mesin itu bermacam-macam kan? Ada mesin cerdas. Maksudnya dimaksud mesin cerdas ini sebuah ada di Google gitu. Ada semuanya kita tidak tahu alamat, ya kan? Tidak tahu alamatnya, kita bisa mencari di mana? Map, di Google Map. Ini kan bisa mencari sendiri. Ada kalian kalau tidak mau mengetik bisa dengan pesan suara. Iya. Dengan apa itu namanya? Apa yo? Yo apa yo? Kalau kalian tidak mau ketik
Duduk sini. Kalau mencerdas masih bisa dilakukan atau bantuan manusia. Contohnya kalkulator kan masih gini. Terus apa lagi? Remote. Ya. Terus apa lagi? Mesin cuci. Lagi. Ya, setrika. Nah itu. Nah, itu yang mesin cerdas. Bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. Sekarang mesin non cerdas. Dan hanya bekerja berdasarkan instruksi tetap yang sudah diprogram oleh manusia. Ya. Contoh mesin non cerdas. Kalkulator, mesin cuci, remote. Ya. Nah itu perbedaannya. Terletak pada berpikir sudah mengerti? Apa itu mesin cerdas dan non cerdas? Contohnya sudah, ya sudah tahu, perbedaannya sudah tahu, ya. Coba sekarang berbuat kelompok, kelompok 1, 2, 3, ayo. Buat kelompok, ke sini dulu, Iin ke sini. Ayo buat kelompok dulu nah, sama ibu mau dikasih tugas. Setelah kalian mempelajari yuk, dikerjakan ya. Ya. Ini. Dikerjakan, kalau sudah ntar lagi mau dibahas ya. Kerjakan. Itu yang sudah dipelajari barusan. Berkelompok nak, berkelompok.
lagi? Apa? Ya, yang non cerdas. Remote. Betul. Mesin cuci. Ya, bagus. Ya, alhamdulillah kalian sudah bisa mengertikan atau sudah bisa mengerjakan soal yang sudah Ibu kasih ke tiap-tiap kelompok, ya. Baik ya, untuk kesimpulan hari ini yang sudah kita pelajari apa saja, nak? Apa itu coding? Ya, bagus. Terus apa lagi yang sudah kita pelajari? Algoritma. Apa itu algoritma, nak? Ah, bagus. Lagi, apa yang sudah kita pelajari? Apa itu? Lagi apa? Mesin cerdas dan non cerdas. Apa itu mesin cerdas? Bagus. Sekarang bawahnya apa non cerdas? Ayo. Bantuan yang untuk melakukan pekerjaannya. Contohnya apa? Mesin cerdas. Yang non cerdas. Terus lagi apa? Kalkulator. Lagi mesin cuci. Lagi itu yang kelompok 3 contoh dari non cerdas apa? Lagi. Pernahkah kalian ada mesin yang bisa memanen padi itu? Ya kan? Tapi itu masih bisa dibantu oleh manusia. Berarti itu mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas. Ya, baik ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada?